Pada saat itu diminta juga di Ternate, namun saya maunya di Makassar. Iya. Dan memang kalau lihat dari latar belakang saya, mungkin masalahnya juga termasuk orang yang nakal juga, memantau orang tua. Tetapi pada saat saya belajar sama ustadz saya itu yang dari Dai Mahat Albir, di situ berubah drastis saya, Bang. Dari segi perilaku, akhlak, mulai berbakti kepada orang tua. Jadi makanya kata ibu saya, apa yang Anda lakukan selama itu baik, maka ibu selalu dukung. Kan tidak ada salahnya seorang muslim itu kan mengajar dunia, kan misalnya bisnis ya, tidak ada salahnya. Itu bagian dari hidup. Iya. Jadi saya rencana mau bisnis, dan apabila memiliki rezeki, saya mau buat rencananya, mudah-mudahan terpenuhi. Amin. Apa itu? Saya mau bangun sekolah alam atau sekolah peradaban. Iya. Kita tidak dilarang untuk mengajar dunia, tapi jangan sampai dunia itu membuat kita lupa dengan akhirat. Dan kita jadikan dunia itu sebagai kenikmatan yang Allah berikan untuk kepentingan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Salam serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan tentunya di kesempatan kali ini saya tidak sendirian ya. Kali ini saya ditemani oleh seorang teman terbaik saya, ya, teman seperjuangan selama berkuliah di Mahat Albir dan melanjutkan kuliahan di Strata 1 Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni Al-Akh Iswan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sejak kapan ya kita pernah melakukan obrolan ya sebelumnya dengan tema sekiranya itu di awal-awal dibangunnya Nuansa Podcast ini ya, Akh Iswan, kalau tidak salah tempo hari adalah membahas tentang merantau ya. Lebih tepatnya lebaran di tanah rantau. Tapi di kesempatan kali ini pengen lagi untuk mengobrol santai ya. Ya, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi tentunya, motivasi dan lain sebagainya. Untuk mengawali daripada obrolan santai kita di kesempatan kali ini, mungkin bisa diceritakan Akh Iswan perjalanan pendidikan antum yang mulai dari SD, SMA dan sampai di S1 ini. Yang pertama dari waktu SD ya. Waktu itu saya berada di salah satu tempat, itu desa yang terpencil. Orang tua saya kan kerja di sana. Kemudian saya sekolah di situ, mulai dari SD kelas 2 karena sebelumnya di kampung nenekku tuh, di kampung nenekku. Kemudian orang tua saya pindah ya, terpaksa saya harus pindah ya, begitu. Pas pindah di namanya Sif, situ kampung terpencil. Di situ saya bercita-cita dari kecil itu pengen jadi seorang tentara. Di situ kayak belajar sambil belajar berenang, latihan fisik dan lain sebagainya. Begitu pas di SMP juga pindah pulang ke kampung nenek saya, itu namanya Petani Induk atau Petani Selatan. Di situ juga masih sama, cita-cita saya itu pengen jadi tentara. Ya, berfokus. Pas lulus SMP, bapak saya tiba-tiba saya dengar kabar mau pindah ke Pulau GB. Di kampung sebelah lagi harus menyeberangi pulau, itu pakai kapal feri kalau nggak salah pada saat itu. Yang di situ kan ada perusahaan nikel. Jadi saya terpaksa harus tinggalkan kampung orang tua saya, nenek saya. Jadi pindah ke perusahaan atau pindah ke Pulau GB. Di situ saya belajar di sana. Masih pas kelas 1 itu cita-cita masih tentara lagi, masih cita-cita tentara. Pada saat kelas 2 saya lihat itu ada majelis ilmu. Di situ salah satu dai dari IMCF dari kampus kita, yaitu Mahat Albir. Beliau ditugaskan di Pulau GB, Maluku Utara. Yang kan pada saat itu kan kedai IMCF ya, kalau sekarang kan berbeda mungkin. Jadi beliau membuka sebuah majelis. Jadi yang waktunya itu dari setelah maghrib sampai isya. Singkat saja, tetapi jadwalnya itu berbeda-beda. Ada yang belajar tentang hadis Bulughul Maram, ada juga tahsin, kita belajar juga ini menghafal Al-Quran, belajar juga bahasa Arab, bahasa Nahwu Shorof kita belajar juga. Alhamdulillah di situ
entah mengapa di kelas 3 saya kayak tertarik dengan Mahat Albir. Wah, kayaknya seru nih kalau belajar di Mahat Albir ini. Nah, langsung saya coba-coba sampaikan kepada Ustadz saya. Afwan Ustadz, kan bahasa Arab, Afwan, mohon maaf Ustadz. Saya ingin masuk di Mahat Albir. Tapi apa kata Ustadz saya? Seperti antum begini, cocok di Mahat Albir? Nggak mungkin. Jadi apa alasannya Ustadz? Harus rajin sholat, belajar agama ini. Oke Ustadz, tentang ini saya anggap ini sebagai tantangan. Makanya saya harus ini masuk di Mahat Albir. Saya mulai berubah diri saya, mulai rajin sholat 5 waktu, saya harus jaga. Ternyata meninggalkan satu waktu saya itu susah sekali, berat. Nah, dari situ saya langsung sampaikan ke Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya sudah jagakan sholat 5 waktu. Dan ini akan serius belajar bahasa Arab dan belajar menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, ternyata Ustadz saya melihat keseriusan saya di situ. Kemudian beliau memberikan rekomendasi dan sekarang berada di Mahat Albir. Masya Allah, tabarakallah. Dan tadi sempat mendengar kalau sebelumnya memang ingin menjadi seorang tentara ya negara Indonesia, khususnya memang sewaktu kecil banyak anak-anak yang selalu bercita-cita seperti itu. Ada yang ingin menjadi polisi, tentara, pemadam kebakaran, seperti Upin Ipin lah, banyak sekali cita-citanya. Itulah waktu kecil. Apa yang melatar belakangi Akh Iswan kenapa memilih TNI begitu? Oke, ini salah satu alasan saya kenapa saya mau masuk di TNI. Yang pertama itu saya ingin membela kedua orang tua saya, karena salah satu di kampung itu kalau orang yang anaknya tentara atau polisi itu terpandang sekali. Kayaknya saya mau itu pengen jadi tentara untuk melindungi kedua orang tua saya, atau supaya mereka dipandang begitu, dipandang. Dan cita-cita saya saya kenapa saya suka sekali dengan tentara, karena bagaimana ya, melihat mereka itu sangat luar biasa sekali. Yang mereka ditugaskan bahkan di perbatasan, juga pengorbanannya itu, apalagi istilah mereka, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang mantap sekali. Nah, niat yang begitu bagus, cita-cita yang begitu mulia, kenapa antum tinggalkan begitu Akh Iswan dan lebih memilih untuk mempelajari ilmu agama dan masuk di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar? Ya, salah satu alasan saya kenapa masuk di Mahat Albir, itu saya sampaikan ke Ustadz saya, cita-cita pengen jadi tentara. Tapi apa kata Ustadz saya? Menarik sekali, beliau mengatakan seperti ini. Kalau kamu jadi tentara, tugas antum cuman, misalkan ada acara, bupati atau apa, antum hanya diminta untuk mengawal dan bupatinya berbicara. Tetapi kalau antum jadi penceramah atau seorang dai, maka antum bisa menceramai bupati, tentara, dan semua yang ada di depan. Itu makanya sangat luar biasa dari dai. Saya kan waktu itu kan masih ini, ya tentunya kan kita masih anak-anak yang anak-anak menuju remaja, jadi sangat tertarik berdiri di depan juga, seperti itu. Poin yang bisa saya ambil dari apa yang antum ungkapkan ini, Iswan Ismail, kan intinya adalah belajar bahasa Arab dan juga belajar ilmu agama. Kenapa jauh-jauh meninggalkan Maluku Utara? Ya, di kota Makassar yang sekiranya bisa makan 2-3 hari lah, yang paling lama mungkin 5 hari. Dan apakah di kota Maluku Utara itu tidak ada perguruan tinggi atau seperti apa? Sebenarnya Maluku Utara sendiri ada, namanya Al-Kazim. Dan itu memang ada yang rekomendasi juga, salah satu kakak kelas saya. Dan beliau kan di Albir juga, beliau mengatakan, kenapa enggak di Al-Kazim saja, di Ternate Maluku Utara. Cuman saya sampaikan kepada beliau, saya maunya pada Mahat Albir, dan ternyata Ustadz saya juga sangat dukung sekali. Bagusnya kamu di Mahat Albir, karena di Mahat Albir juga ada S1-nya. Kalau di Al-Kazim entah betul atau tidak ada S1-nya. Pada saat itu kan saya dengar itu katanya belum ada S1-nya. Oke, saya juga kan pengen belajar bahasa Arab, kemudian masuk di KPI supaya belajar komunikasi, bagaimana berdakwah, seperti apa itu. Oke, bahas tentang komunikasi dan penyiaran Islam. KPI salah satu jurusan yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar dan bisa terbilang begitu populer di kalangan mahasiswa. Tetapi kita terlebih dahulu mungkin berbicara tentang masalah ini, Iswan, yang perjalanan antum di Mahat Albir, ya kan? Nah, tentu hal demikian tidak semua orang itu membiarkan anaknya itu pergi jauh. Ya, termasuk anak pribadi dulu ingin rasanya berkuliah di Universitas Islam Madinah, tapi orang tua tidak merestui. Dalam artian lebih baik kuliah di sini karena kalau ada apa-apa orang tua bisa langsung dekat sama orang tua, cepat pulangnya. Nah, antum ini dibiarkan atau sudah memang direstui sama orang tua ya untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar? Sebenarnya
kalau saya pribadi itu juga diminta begitu ya, karena mungkin bagi orang tua itu berat sekali meninggalkan anaknya. Saya alhamdulillah termasuk salah satu anak yang dimanja begitu dan disayang juga alhamdulillah. Pada saat itu diminta juga di Ternate, namun saya maunya di Makassar. Dan memang kalau lihat dari latar belakang saya, mungkin masalahnya juga termasuk orang yang nakal juga, memantau orang tua. Tetapi pada saat saya belajar sama ustadz saya itu yang dari Dai Mahat Albir, di situ berubah drastis saya dari segi perilaku akhlak, mulai berbakti kepada orang tua. Makanya kata ibu saya, apa yang Anda lakukan selama itu baik maka ibu selalu dukung. Kalau itu buruk maka ibu tidak akan dukung. Jadi saya mau masuk di Mahat Albir, beliau langsung setuju. Padahal di sisi lain itu ada paman saya mengatakan, bagus kamu masuk polisi karena di sana ada orang istilah ordal. Dia istilahnya orang ordal. Kemudian ada juga kakak saya juga mau suruhnya masuk arsitek karena mungkin dari pengalaman juga bisa menggambar, bisa kerja bangunan juga. Begitu jadi suruh masuk arsitek, mereka paksa terus. Tapi saya cuma bilang sama ibu saya, Mak, saya mau masuk di Mahat Albir. Saya mau belajar agama. Ibu saya itu luar biasa dukung sekali dan bahkan semangat sekali. Dan beliau langsung mempersiapkan semuanya, kayak misalkan uang pendaftaran itu jauh sebelum saya masuk, itu beliau sudah siapkan dari jauh hari. Jadi pas saya bilang mau daftar, sudah ada uangnya begitu. Luar biasa. Ketika sudah diterima di Mahat Albir, perasaannya seperti apa dan bagaimana kesan pertama kali mengenal Albir dan hingga saat ini, dan bahkan sudah selesai di D2 ya, ataupun program persiapan bahasa itu? Alhamdulillah, kesan pertama itu bahasa Arab. Luar biasa. Kan kalau kita kan sebelumnya belajar bahasa Arab kan tidak diterapkan tuh. Jadi pas pertama kali di asrama itu di satu hari diberikan dispensasi atau bisa berbahasa Indonesia. Kemudian setelah 1 pekan, kata para pengurus asrama, pekan depan kita akan menerapkan bahasa Arab. Terus pertama penasaran seperti apa ini kalau penerapannya, karena katanya mereka tidak boleh satu orang di antara kita ada yang berbahasa Indonesia. Kalau kedapatan biasa diberikan ikop atau sanksi. Diberikan sanksi. Jadi pas pertama kali berbahasa Arab itu kan saya kan suka, pertama orangnya kan suka cerita-cerita, suka diskusi sama para pengurus-pengurus. Dan waktu itu saya alhamdulillah pertama kali tinggal sama ketua asramanya. Pertama kali bersama ketua asramanya. Dan penerapan bahasa di situ, saya takut berbicara sama beliau. Makanya saya langsung latban mulut supaya dia bisa berbahasa Indonesia karena saking takutnya. Tetapi alhamdulillah dengan proses itu kita bisa sekarang alhamdulillah meskipun bukan tidak mahir tapi bisa berbahasa Arab. Itulah buah dari perjuangan ya. Sekiranya seluruh yang telah kita lalui, entah itu yang senang, yang susah, ya tentunya itu kita rasakan saat ini ya, kita lewati begitu saja dengan proses yang ada, akhirnya apa ya kita rasakan sendiri begitu. Dan kalau kita melihat persiapan bahasa ataupun pengalaman antum dalam menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar kan begitu menyenangkan, apalagi dalam belajar bahasa Arab selama 2 tahun ini kan bukan perkara mudah, apalagi lulusan SMA. Ya kan, lulusan SMA sebagaimana yang antum menjelaskan tadi, begitu juga dengan anak pribadi yang lulusan dari SMK yang bisa kita katakan itu belajar dari nol. Beda teman-teman yang belajar di pesantren mungkin sudah ada bekal, kemudian tinggal melanjutkannya saja dan mempermantap. Tapi kenapa Akh Ikhwan lebih memilih salah satu jurusan yang begitu populer, yang begitu luar biasa di Fakultas Agama Islam ini, yakni Komunikasi dan Penyiaran Islam? Ya, tentu saya sangat tertarik dengan Komunikasi Penyiaran Islam di KPI karena di sini pelajarannya juga kan mengajarkan kepada kita bahwa dakwah itu tidak hanya sebatas di mimbar. Ya, dakwah itu bisa di mana-mana saja. Dan bahkan yang kita lakukan sekarang amin. Sebagai dakwah juga ya. Betul. Ya, karena kenapa ketika kita membuka data daripada penggunaan sosial media di Indonesia itu termasuk sangat banyak. Jadi bagaimana kita berdakwah kepada mereka itu
tidak, kalau bagaimana kalau kita hanya batasi di atas mimbar, bagaimana orang yang jauh di pelosok sana yang tidak ada dai, dan bahkan di kampung saya sendiri kurang sekali dai. Bagaimana caranya kita berdakwah kepada mereka? Iya. Ya tentu kita harus belajar bagaimana mungkin berdakwah kepada mereka melalui media sosial, yaitu komunikasi penyiaran Islam itu kan dua hal yang berkaitan, yaitu komunikasi dan Islamnya, menyiarkan Islamnya itu. Jadi saya tertarik dengan KPI itu karena berdakwahnya itu, karena kita bisa berdakwah melalui media sosial, dan bahkan yang saya sekarang juga lagi konten juga kan, betul. mungkin buat narasi-narasi sedikit tentang bagaimana menyampaikan kebaikan. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan itu ditonton juga sama keluarga saya di kampung. Dan beliau mengatakan begini, mereka mengatakan seperti ini, Masya Allah sangat luar biasa, ini salah satu keponakan saya, kan paman saya mengatakan begini, ini salah satu keponakan yang paling dibanggakan. Karena ya seperti itulah. Fokusnya di mana, Akhi Ikhwan? Kan banyak tuh platform media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk berdakwah. Ya salah satunya mungkin YouTube, kemudian kebanyakan Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kalau antum berfokus di bagian mana? Saya sendiri Instagram. Ya. Alasannya bagaimana itu? Karena saya kan awalnya kan sebenarnya YouTube, tapi nggak terlalu tertarik karena mungkin banyak saingan dan harus memang video-video yang panjang juga, dituntut yang video panjang. Jadi ketika saya kenal Instagram, ini kayaknya lebih menarik ini, karena videonya hanya singkat atau ya biasanya video short dia bilang video short. Jadi hanya berapa 1 atau 2 menit lah. Nah, ini kayaknya menarik ini kalau dibuat konten, karena mungkin salah satu kita lihat sekarang juga anak-anak muda memang mereka suka yang ini juga, yang video-video yang singkat tetapi padat juga. Atau seperti podcast, kalau YouTube kan podcast yang mereka suka seperti yang mungkin kita lakukan. Jadi kalau Instagram itu saya tertarik karena itu video-video pendek tadi. Fitur-fitur yang ada di dalam. Dan sebenarnya yang membuat Akhi Iswan ini bersemangat dalam berdakwah, apakah ada panutan tertentu? Adakah mungkin teman yang sekiranya sudah berkiprah lebih lama di dunia Instagram itu? Ada sebenarnya teman saya, kan beliau juga sebelumnya di YouTube juga, cuman mungkin dia juga tertarik dengan Instagram, jadi beliau pindah ke Instagram, yaitu nama Fakhri Ibrahim. Saya termotivasi dari beliau juga dan dari antum juga, kita bagaimana berdakwah melalui media sosial. Jadi memang media sosial kan kayak lebih mendukung untuk era saat ini ya, Iswan ya. Kalau kita melihat hanya sebatas mungkin berdakwah, mengajak orang secara langsung, memang itu sudah anjuran dari Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau ketika melihat memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi yang ada, itu adalah salah satu bentuk perubahan ataupun cara tersendiri untuk bisa diterapkan yang lebih efektif di saat ini. Dan tentunya kalau melihat konten-konten yang ada, kalau mereka sudah berani menunjukkan keburukan, ya, yang tidak ada isi atau tidak berfaedah, kenapa kita harus malu, ya kan, untuk menunjukkan kebaikan yang akan kita share kepada teman-teman. Dan apakah Iswan pernah merasakan bahwasanya orang yang menghujat, ya, atau orang yang membuat down sampai Akhi Iswan mungkin berpikir kayak sudah menyerah lah untuk bermedia sosial, ya? Apakah pernah melakukan atau dirasakan hal yang seperti itu? Ya tentu ini sebagai tantangan bagi seorang pengonten, pasti akan merasakan seperti itu. Tapi bagi saya nggak usah peduli kan seperti betul. Itu ya, karena ada tuh, kalau pernah mendengar Ustaz Abdul Somad kalau tidak salah, dia mengatakan begini, tinggalkan seseorang yang membuat anda itu kayak dia misalnya membuat anda itu down begitu, tidak membuat antum kalau hal itu hal yang buruk ya tidak apa-apa kita tinggalkan. Kalau hal yang baik tetap perjuangkan, tinggalkan perkataan orang yang itu buruk yang dapat mengganggu perbuatan kita yang baik itu, maka kita tinggalkan saja lah. Jadi fokus kita itu bagaimana menyampaikan, bukan bagaimana fokus kita kan menyampaikan tuh. Kalau misalkan ada hal-hal yang seperti itu, ya itu mungkin tantangannya. Karena Rasulullah saja beliau berdakwah pasti ada tantangannya. Sampai ada istilahnya begini, di mana ada Muhammad pasti ada Abu Jahal dan lain-lainnya, teman-teman kawan-kawannya. Artinya di mana ada kebaikan pasti ada keburukannya gitu. Jadi memang harus siap dengan tantangan itu ya. Harus siap. Ya, mau offline ataupun online ya, dunia nyata ataupun dunia maya pasti selalu ada tantangan dan rintangannya. Dan tadi juga sempat menarik bahwasanya ada respon dari orang tua,
dari keluarga. Apa hal tersebut membuat Iswan itu semakin bersemangat atau seperti apa? Ya, tentu sangat bersemangat sekali. Karena kenapa? Karena kita melihat sekarang ini atau tantangan bagi seorang dai itu ketika berdakwah kepada kedua orang tua atau keluarga sendiri ya. Betul. Karena kita tuh bagaimana berat sekali menyampaikan kebenaran atau menasihati mereka ketika ada kesalahan. Karena di sisi lain kita berpikir jangan sampai kita menggurui, apalagi menjelaskan kepada orang tua yang mereka itu mengajarkan kita bagaimana berbicara, bagaimana berretorika kan. Nah, jadi tidak enak begitu kalau menjelaskan kepada mereka. Dan salah satunya adalah konten. Secara tidak langsung kita menasihati mereka atau artinya mengajak sama-sama atau memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan mungkin orang yang ada di sekitar kita. Jadi memang berfokus pada dakwah itu ya, di kontennya Iswan. Bagaimana cara antum untuk menyampaikan hal tersebut? Apa persiapannya? Boleh dong dibagi ya. Mungkin tadi sempat menulis narasi ya, pasti tidaklah mudah. Bagaimana itu prosesnya, Iswan? Yang pertama kita cari kayak misalkan berita kan kadang saya juga kan berfokus pada kayak berita baru misalkan terkait dengan mungkin Gaza, Palestina ya, kan kita buat narasi dulu kan, kita cari dulu data-datanya, karena menyampaikan itu kan harus perlu data. Betul. Kita perlu data, kan kita ambil sudah dapat, baru kita tulis di kertas mungkin narasinya, kita tulis, baru kita kaitkan dengan Islam, bagaimana Islam memandang hal itu. Kan sekarang kita kan berada di kan sekularisme, jadi bagaimana sekularisme itu dan bagaimana pandangan Islam tentang hal itu. Seperti itu. Jadi memang hal demikian itu sangat mendukung, apalagi kebaikan-kebaikan yang antum lakukan ya. Semoga ini berjalan terus lah ya. Istilahnya memang yang paling sulit adalah konsisten begitu, Akh Iswan. Kalau konsisten istiqomah memang adalah salah satu juga tantangan dalam bermedia sosial, dalam men-share kebaikan. Apalagi mengenai media sosial kan banyak sekali saingan. Ada channel ini, ada channel ini, ada channel ini kan. Telegram juga ada akun ini dan lain sebagainya. Jadi fokuslah untuk memperbaiki kita punya value dan bagaimana peningkatan kita punya kapasitas di dalam. Insya Allah orang itu akan tertarik dengan sendirinya. Mengenai orang yang tidak merespon dengan baik terhadap kita, ya mungkin bersabarlah karena itu bagian dari ujian kita. Dan selain daripada itu, Akh Iswan sebenarnya di KPI ini memang sangat bangga, terutama saya pribadi. Ya, nah, oke. Apalagi didukung dengan sebuah organisasi. Akh Iswan mungkin pernah ya berorganisasi, namanya mungkin Hima Prodi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebagaimana yang ya yang saya gunakan sekarang ini adalah pakaian ataupun PDH kebanggaan dari mahasiswa KPI itu sendiri. Boleh diceritakan mungkin betapa pentingnya ya berhima prodi atau berorganisasi di masanya antum ya. Tentu berorganisasi ini salah satu harus hal yang penting sekali dalam seorang mahasiswa ya, karena di situ kan kita akan dilatih bagaimana mengurus sebuah lembaga, dan kita akan dilatih bagaimana mental kita ketika kan di situ kan di organisasi kan kita dilatih untuk berbicara juga, retorika. Apalagi kita komunikasi ini harus penting sekali kita masuk organisasi, karena di situ kita akan dilatih untuk berbicara, dan di situ juga kita dilatih untuk branding diri branding diri. Dan saya konten juga itu berangkat daripada organisasi, karena dilatih untuk ini berbicara, dilatih untuk bagaimana kerjasamanya juga, artinya di branding. Nah, jadi dari situ sangat luar biasa kalau kita fokus, karena mahasiswa itu kalau kita hanya batasi perkuliahan, sedangkan kita lihat saja waktunya berapa, dari pagi mungkin sampai siang sudah selesai. Nah, terus yang siangnya sampai malamnya itu apa? Atau waktu liburnya itu apa? Sedangkan kan kalau kita lihat di organisasi kan ada mungkin kajian juga, kajian kepemimpinan. Kalau kita batasi di kampus paling hanya berfokus pada pelajaran yang sudah menjadi kurikulumnya, atau apa istilahnya SKS ya, istilahnya SKS saja. Kalau kita batasi itu tentu sangat kurang sekali, jadi makanya perlu berorganisasi. Ya mungkin kalau memang melihat organisasi kayak ibarat ini kayak pelengkap dalam meluaskan wawasan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita. Efeknya apa? Ketika berorganisasi mungkin kita diajarkan public speaking, ya tentunya akan kembali juga lah kepada diri kita bagaimana nanti kita ketika terjun di masyarakat, ya sebagaimana yang antum mungkin juga rasakan ketika pengabdian, ya kan? Nah ini pengabdian ini adalah salah satu program ya dari Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menyelesaikan yang namanya program studi
ataupun dari program S1 ini. Ya ibarat kalau di tempat kuliah lain itu apa ya namanya KKN mungkin ya. Ini pengabdian. Mungkin boleh diceritakan bagaimana pengalaman pengabdian antum ya selama mulai dari awal, apa yang dirasakan, apakah antum merasa berguna atau bagaimana? Oke, dipersilakan. Ya, pengabdian. Alhamdulillah kan saya sekarang pengabdiannya atau KKN-nya di salah satu pesantren yang ada di Pindrang. Iya. Itu pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punia. Dan tempatnya itu berada di sawah. Sawah? Ya, di tengah-tengah sawah. Tapi luar biasa sekali. Pesantren itu terkenal karena dibilang istilahnya masyarakat, kita masuk ke dalam pesantren itu ibaratnya kita ke luar negeri karena berbahasa Arab ya. Di situ. Dan awal mula saya datang itu tentu pasti banyak yang diinginkan ya, mungkin program-program dan lain sebagainya dipikirkan. Di sisi lain kita juga merasa tidak enakan tuh karena kita ini hanya sebagai pendatang begitu. Istilahnya begini, dalam permainan bola, permainan bola artinya seperti ini kan. Kalau kamu nih antum ini kan, kita ini ibaratnya seperti hanya pemain yang dikontrak. Jadi tugas kita tuh hanya mendengarkan orang yang nanti akan memerintahkan kita. Jadi bukan berarti kita tidak bisa merubah permainan mereka. Kita hanya bisa bagaimana menyesuaikan dan mungkin memberikan usul-usulan seperti itu. Jadi bagaimana kita harus pintar-pintar memposisikan diri seperti itu. Dan awalnya seperti tadi berangkat dari pengalaman organisasi. Ada jasa kegiatan yang kegiatan kemarin waktu sebelum libur saya ke sini ke Makassar. Itu ada namanya Porseni atau Pekan Olahraga. Dan Pekan Olahraga dan Seni. Di situ luar biasa. Kalau tidak salah tinggal 2 hari, sekitar 2 hari, tiba-tiba ditunjuk jadi ketua panitia. Apa yang mau saya lakukan ini? Tentu berat sekali, tapi ya alhamdulillah mungkin belajar berangkat dari pengalaman organisasi, mau tidak mau kita harus siap. Nah dari situ kita langsung ditunjuk jadi ketua. Dan di sisi lain juga yang buat mungkin serba tiba-tiba dan cepat, saya juga diminta buat surat. Surat mungkin surat ini kepada ustadz atau mudirnya. Alhamdulillah mungkin dari pengalaman organisasi, jadi yang mau tidak mau kita buat. Buat lagi. Dan salah satu yang menarik juga dari dari dai atau KKN itu, apalagi kita dari jurusan agama, itu mereka mengira bahwa kita ini mungkin sudah sesat kabir istilahnya. Ustadz kabir artinya sudah hebat lah. Jadi biasanya ada jadwal khutbah Jumat, itu kalau kosong kata yang khutbahnya tidak datang, kita tiba-tiba disuruh begitu. Ada tuh yang kadang ini hari Jumat, misalkan ini hari Jumat jam 9 dikasih tahu untuk khutbah sebentar. Itu harus kaget juga ya. Saya pernah itu kemarin hari Jumat, dan saya duduk di paling pojok, saf depan paling pojok. Tiba-tiba khotibnya tidak datang. Baru sudah bunyi apa? Jadi waktu azannya sudah bunyi. Terus ditanya sama pembinanya, siapa yang khutbah ini? Tidak datang. Langsung dicari-cari saya. Saya dicari-cari. Dicari. Ustadz Ihsan, naik khutbah. Saya kaget. Masalahnya tidak ada persiapan, Tidak ada persiapan. Ya mau tidak mau, kan sudah menjadi tugas kita sebagai seorang dai dan sebagai mahasiswa Muhat Albir. Ya kita juga akan menjaga ini. Menjaga image, nama baik juga ya kan di sana. Betul. Jadi terpaksa naik. Saya naik. Naik. Intinya apa yang saya kuasai, apa yang ada di pikiran saya keluarkan semua. Alhamdulillah. Kalau mukadimahnya kan sudah dihafal, jadi intinya isinya saja itu. Jadi memang kayak berdampak sekali ya. Memang sebelum masuk atau terjun ke masyarakat selalu memang digembleng di Muhat Albir. Kemudian skill dan lain sebagainya sudah dipersiapkan sebuah kesan mungkin buat tempat pengabdiannya antum. Dan sekarang mungkin masih proses ya pengabdian. Proses 3 bulan. Ya kesan tersendiri untuk tempat pengabdian. Wah, kesan saya sangat luar biasa. Anak-anak yang santri-santri di sana, meskipun kita lihat mereka jauh daripada perkotaan, tinggal di tempat sawah, tapi luar biasa akhlak mereka. Bagaimana bersama mereka itu sangat luar biasa sekali. Bahkan saya sudah menganggap mereka seperti adik-adik sendiri, seperti adik-adik sendiri karena memang kita jauh dari perantauan juga. Intinya sangat luar biasa lah kalau bersama mereka. Ini pengalaman pertama dalam hidup saya yang susah dilupakan lah. Dan
mungkin pesan saya untuk ini para dai, saya lupa sedikit. Pesan saya untuk para dai itu sebelum turun ke tempat KKN harus dipersiapkan memang, misalkan persiapkan khutbah dan lain sebagainya, mungkin diri dia, mental mereka, karena mereka mau tidak mau harus tampil. Ya. Ibarat kata kita itu mutiara di antara bebatuan ya. Ya ketika kita melihat tahu oh ini dari pesantren, ini dari Mahat Albir ya, pasti mau tidak mau kita bakal diberikan panggung untuk memberikan sekiranya edukasi ataupun menyampaikan ilmu pengetahuan ya, meskipun bisa kita katakan ini wah saya tidak bisa, mau tidak mau kan sudah terjun di lapangan pasti seperti itu ya. Begitu juga teman-teman yang lain yang di kepengabdian di pondok pesantren yang ada di berbagai daerah seperti yang ada di Bantaeng, kemudian yang ada di Luwu dan lain sebagainya. Dan Iswan, kalau boleh tahu ya, dari seluruh perjalanan hidup antum mulai dari SD ya sampainya perkuliahan dan sampai mengabdi seperti ini, apa sebenarnya yang ingin antum lakukan begitu ya, apa yang akan antum tujukan ya untuk di masa yang akan datang, mungkin beberapa tahun ke depan ya, untuk masyarakat di daerah antum atau seperti apa? Ya tentu ini salah satu yang penting dalam hidup ya, planning ke depannya betul. Salah satu yang saya tertarik itu atau yang ingin saya lakukan di kedepannya itu berbisnis ya. Kan mungkin di orang lain mereka mungkin pengen jadi PNS karena katanya istilahnya kan hidupnya terjamin. Betul. Padahal kalau kita kan tidak perlu khawatir karena yang dijamin itu kan Allah ya. Jadi dan saya itu pengen tertarik dengan bisnis karena kalau kita melihat dari sejarah-sejarah kan peradaban Islam kan banyak juga para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf kan mereka berbisnis, bahkan Rasulullah sendiri ya. Iya betul. Rasulullah. Ya, beliau juga berbisnis dan terkenal hebat sekali. Nah, dari situ saya berangkat dari para sahabat dan dari Rasulullah sendiri, saya sangat tertarik dengan berbisnis. Namun di sisi lain juga akan mengajar juga ya, Artinya kita boleh mengajar dunia, tetapi jangan sampai dunia membuat kita lupa dengan akhirat. Nah, jadi artinya kan tidak ada salahnya seorang muslim itu kan mengajar dunia kan misalnya bisnis ya, tidak ada salahnya. Itu bagian dari hidup. Ya. Jadi saya rencana mau bisnis dan apabila memiliki rezeki, saya mau buat rencananya mudah-mudahan terpenuhi. Amin. Apa itu? Saya mau bangun sekolah alam atau sekolah peradaban. Iya. Ya, macam nuansanya kan alam ya, nuansa alam di kampung saya sendiri. Insya Allah itu sebagai jadi target saya, karena mungkin kalau kita lihat di Maluku Utara itu sendiri pondok pesantren itu sangat kurang sekali. Kalau beda dengan Sulawesi Selatan ya, pasti banyak sekali. Banyak sekali. Nah itu makanya kenapa saya masuk di pesantren juga. Saya kakaknya di pesantren karena di sisi lain saya ingin mempelajari bagaimana daripada sistem manajemen pesantren seperti apa. Betul. Nah di situ mungkin kita pelajari sedikit untuk menambah ilmu ya, untuk membangun pesantren ke depan. Jadi luar biasa memang dibangun dari Mahat Albir sendiri ya, maksudnya mempersiapkan semua ilmu agama yang ada dari sini dan untuk ke masyarakat kembali. Tentunya bukan hanya dirasakan untuk diri sendiri ya, tetapi juga masyarakat yang ada di daerah setempat ataupun cita-cita antum ini menjadi seorang pembisnis sekiranya dambaan seluruh orang. Tapi bisnisnya bisnis apa dulu ya kan? Ya tentunya penghasilan yang kita peroleh dari bisnis ini yang digunakan untuk membangun pondok pesantren, untuk menghidupkan pesantren-pesantren. Nah inilah yang sekiranya luar biasa untuk kita semua. Ya kita doakan sebenarnya Iswan ya, semoga terwujud ya untuk harapan antum di masa yang akan datang. Kalau bisa lah tahun depan ya, dosa lama-lama atau tahun ini boleh lah. Insyaallah. Ya digaskan. Siapa tahu ada orang yang iseng-iseng kasih uang 5 miliar nih untuk buka modal ya kan. Modal untuk berusaha kan, insya Allah diputar uangnya berhasil, silahkan dinikmati kan, terlalu seperti itu. Dan Ikhwan, untuk mengakhiri daripada sesi kita ya di kesempatan kali ini, mungkin bisa diberikan closing statement kepada sahabat Nuansa Podcast ya, sekiranya kalau kan tradisi memang kalau sebelum mengakhiri pembicaraan kita ingin diberikan motivasi gitu, silakan. Motivasi ya. Iya. Ya tentu ujung daripada apa yang kita sampaikan, cita-citakan kita ke depan. Artinya bermimpi itu gratis ya, bermimpi itu gratis. Dan selama itu baik, tidak akan dilarang dalam agama kita ya. Bahkan baru niat saja kan sudah dapat pahala. Betul. Ya. Seperti tadi kan membangun pesantren. Nah, jadi motivasi saya sebagai anak muda, teruslah berkarya, jangan terlalu berharap kepada manusia.
orang tua atau istilahnya tadi PNS, PNS yang sudah dijamin hidupnya. Kenapa kita ragu dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi yang sudah ditentukan rezeki kita? Kenapa kita ragu? Jadi apa yang tugas kita sekarang sebagai anak muda itu mengumpulkan banyak apa ya namanya? Mengumpulkan istilahnya apa kalau pengalaman atau kan sekarang kan mereka membutuhkan ini namanya apa skill membutuhkan memperbanyak skill ya untuk kedepannya karena hidup ini pasti membutuhkan apa juga ya membutuhkan uang harta ya. Kan kita seorang muslim tidak dilarang untuk mengejar dunia, makanya statement dari saya tuh termotivasi dan ini pesan buat kita semua bagaimana pesan dari Ustaz Hadi Hidayat. Kita tidak dilarang untuk mengejar akhirat, mengejar dunia, tapi jangan sampai dunia itu membuat kita lupa dengan akhirat. Dan kita jadikan dunia itu sebagai kenikmatan yang Allah berikan untuk kepentingan akhiratnya, kepentingan ibadah untuk di akhirat. Itu mungkin pesan saya bahwa perbanyak skill ya. Iya. Jadi poinnya adalah bagaimana mempersiapkan diri ya sebaik mungkin di tahun 2024 ini. Banyak waktu yang harus bisa dimanfaatkan. Ya jangan sampai 1 menit dilewatkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh narasumber kita di kesempatan kali ini mulai dari SD sampainya perkuliahan, semua membahas tentang bagaimana kehidupan tujuan untuk di masa yang akan datang. Ya semoga kita semua yang hadir, yang menyaksikan daripada siaran ini tentunya termotivasi untuk bagaimana mampu menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang lebih baik lagi, apalagi di tahun 2024. Dan sebagai informasi Akhiswan, ini adalah podcast perdana di tahun 2024. Ya, oke, ini podcast pembuka ya dari Akhiswan. Kita kan kemarin sudah ngobrol santai di tahun 2023 ya, sekitaran bulan-bulan 7 bulan 8 lah ya, itu udah lama. Dan kita mau berbagi pengalaman karena selama antum sudah diundang di podcast ini ya, kemudian berselang 5 bulan ya menuju di tahun 2024 ini, pasti di selang waktu itu banyak sekali pengalaman. Oke, itulah yang ingin kita dengarkan di kesempatan dan kali ini, dan alhamdulillah tercapai ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, tujuan masa depan kita harus ditata mulai dari sekarang, mulai dari pengalaman, skill, dan tentunya lingkungan, wawasan, ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak Akhiswan ya atas ilmu dan kesempatannya di kesempatan kali ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah niat dan tujuan antum, dan insyaallah di lain kesempatan kita bisa berbagi cerita kembali. Baik sahabat Nuansa Podcast, sekiranya bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan juga narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.